Halo, hai saudara, balik lagi dengan Budi Hudiana bersama dengan Anto. bicara tentang handling, power style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Kita mau bahas apa kali ini? Ini ada dua motor yang di hadapan kita. Yang bikin kece itu sebenarnya stikernya tuh, ada Nih. tulisan YSS 4Kit. Ini barang yang bisa dibilang cukup fenomenal, namun masih banyak keraguan dan pertanyaan-pertanyaan terhadap YSS Front Fork Upgrade Kit ini. Dimana memang kalau bisa dibilang untuk tuningnya itu butuh tahapan cukup lanjut ya. Ya. Begitu. Jadi kita mau bahas biar hype saudara sih bisa lebih lebih pas cara nyetingnya dan parts-partsnya apa aja sehingga hype saudara nggak salah kaprah terhadap parts performance yang sebenarnya ada di dalam YSS Front Fork Upgrade Kit. Kayak gini ya partnya? Nah, ini barang istimewa. Ini yang bikin Front Fork Upgrade Kit beda dari yang lain mungkin ya. Ya, yang YSS beda dari yang lain ya. Betul, YSS beda dari yang lain dengan adanya PD valve. Namun sebelum kita bicara ke sini, karena ini adalah salah satu part yang paling sulit untuk di setting. Dari sini kita harus pelajari dulu sebenarnya di fork atau suspensi depan itu ada apa aja. Dalam artian, bila mana kita memiliki shockbreaker bahasa Inggris tuh kan. Kalau bahasa Indonesia berarti Peredam kejut. meredam kejut. Jadi meredam kejutan-kejutan yang ada di jalanan. Dengan meredamnya itu berarti adanya sebuah tahanan. Nah, tahanan di shockbreaker ini kalau yang berhubungan dengan oli ini ya, ada dua, yaitu peredaman saat arah ke bawah dan pas balik. Gitu. Nih kita lihat dulu di motor seperti ini nih. Oke. Saat kita duduk di atas motor, ini cenderung yang namanya suspensi turun. Kalau harus bisa lihat, saya berdiri, nah turun. Ini yang disebut dengan sag atau jatuhnya shockbreaker akibat adanya beban di atas motor. Beban yang disebut itu banyak hal, pengendaranya, barang di atasnya. Kalau misalnya kita lagi touring bawa tas ataupun kita lagi ke pasar bawa sayuran, itu akan berpengaruh terhadap sag. Sag jatuhnya ini harus diatur. Diatur tuh dengan nanti ada parts yang disebut atau yang sering didengar sama teman-teman itu istilah preload. Betul. Nah, itu setelan pertama. Berikutnya adalah yaitu yang harus dilakukan tahanan pertama yang paling beken berikutnya adalah saat kita tekan dia balik ke atas pelan-pelan. Itu tahanan pertama. Tahanan ini disebut dengan rebound. Yang PD valve tadi itu yang kalau misalnya kita di shockbreaker belakang, ini adalah fitur-fitur untuk suspensi yang harganya cukup lumayan, itu adalah yang disebut dengan compression atau jenisnya kompresi. Kompresi itu saat shockbreaker diberi beban atau terkompres, yaitu kalau kita lihat di motor saat motor itu tertekan ke arah bawah. Nah, fungsinya ini kenapa harus terjadi tahanan antara laju ke bawah dan kembali ke atas. Motor kita mundurin dulu. Oke. Jadi balik lagi tadi, peredaman itu ada arah saat terkompres dan saat rebound atau balik lagi ke posisi semula. Untuk nyetelnya itu ada beberapa cara. Cuman sebelum kita bahas bagaimana cara nyetingnya, kita lihat dulu apa sih yang kita peroleh saat kita mendapatkan sebuah YSS Front Fork Upgrade Kit. Ada yang punya X-Max sama ada yang Aerox ya? Yuk. Jadi kita lihat sama. Kayak gini isinya Om ya? Ya. Jadi isi dari Front Fork Upgrade Kit itu gimana shock bawaan motor. Pelengkapannya. Jadi kayak misalnya ini kan untuk Aerox, ini yang buat X-Max. Nah, di mana yang X-Max ada yang seperti ini, suling seperti ini. Oh, ya makanya yang ini Nggak untuk ada. motor apa ini? Aerox gitu. Untuk Aerox ya? Oh, Ya. Aerox emang nggak pakai begitu, betul. Betul. Jadi nggak pakai bawaan motor ya? Nggak pakai Jadi bawaan motor. disediakan Jadi oleh sudah YSS. disediakan oleh YSS. Ini spring preload ya, ada kiri kanan. Oh, ini bentuknya nggak sama ya, Om ya? Beda, Yang beda. Nonjol, yang ini nggak? Ya. Nah, ini juga yang model baru nih. Untuk yang all new NMAX, all new Aerox, all new NMAX, X-Max. All new X-Max itu modelnya dia seperti ini. Oh, tapi kalau Aerox masih begini bentuknya. Ya, masih gitu, cuma ada yang lebih pendek. Jadi ini hanya beda bentuk, cuman tetap dasarnya ini untuk menyetel preload ya? Iya, Jadi betul. ini tutup atas ya? Tutup Itu atas atas fork ya, pokep ya, pokep Oke. ini. Lalu ada tambahan seperti gimana motornya, ada springnya, dan terakhir ini Si PD valve. PD valve. Oh, berarti ini PD valve-nya ngikutin diameter per ya? Diameter, Pernya, ya, betul. per, Karena betul. di sini kan pernya untuk X-Max besar dan untuk yang Aerox kecil. Tapi buat motor-motor lain ada Om ya? Ada. Oh. Jadi Hypesonar bisa langsung cek di www.onetipstore.com untuk melihat varian Front Fork Upgrade Kit yang lain. Lanjut yang tadi, masalah redaman ya? Betul. Nah, kita ke motornya lagi yuk. Oke. Kalau kita beli ternyata barangnya cukup banyak yang kita peroleh ya. Betul. Iya, dari
Termasuk ini adalah tadi spring preload ya. Iya. Dan settingan mengenai spring preload kita pernah bahas di video sebelumnya. Jadi kalau mau nonton Hypesonar bisa klik linknya ada pada kolom deskripsi. Tambahan, rule of thumb-nya alias racikannya, kalau untuk ini, untuk preload depan, belakang, suspensi intinya, itu turunnya 30% dari langkah shock breaker. Jadi kalau shock breaker belakang terus 10 cm, saat kita duduki kendaraannya atau motornya, itu turunnya 30%-nya berarti turun 3 cm. Sama halnya untuk yang depan seperti itu. Kalau mau videonya, lihat di bawah ya. Oke, selain itu tadi ada Spring. Nah, Spring ini juga ini ada nomor kodenya di sini ya. Jadi ini adalah acuan dari pabrik untuk tanda bahwa ini ada di bagian atas. Selain ya dari pabriknya, selain acuan dari pabriknya, ini pun menjadi patokan buat kita ketika nanti troubleshooting Om ya? ya troubleshooting. Jadi ini kita tahu nih, karena di sini kodenya itu bukan cuma sebatas kode, tapi ada juga nanti konstanta pegasnya dan ada panjang springnya. Jadi lebih mudah, tinggal tarik dikit bersihin, oh kelihatan. Iya, betul. Gitu. Lalu yang tadi ini barang ajaibnya itu yang disebut dengan PD valve. PD valve ini sangat istimewanya seperti di awal tadi kita bicara masalah ada namanya tahanan ya. Tahanan-tahanan itu yang pertama ada rebound, yang berikutnya adalah compression. Kalau rebound, secara umum ini lebih mudah untuk melakukan penyetelan atau setting di fork Hypesonars. Nah, di fork ini tinggal memilih. Bila mana Hypesonars memilih untuk menggunakan fast rebound, gunakanlah oil fork. Oli fork ya, jangan oli-oli yang lain. Oil fork yang encer. Ya, misalnya 5 WT atau 10 WT. Tapi kalau misalnya udah masuk ke yang cukup rendah, misalnya 5, 2,5, itu biasanya bukan di motor jalanan tapi lebih ke arah motor bukan motor off-road ya, motor trail. Sedangkan saat kita butuh slow rebound seperti halnya saat kita balap di road race dan lain-lain, itu biasanya kekentalannya lebih besar, angkanya lebih kental, mungkin di 15, 20 ataupun lebih tinggi. Jadi balik lagi ke keperluan Hypesonars. Ini yang sering banget saya pun pernah melihat ada yang memasang, keluar dari dusnya langsung dimasukin. Nomor satu, saat di pabrik dipasang satu sama yang lain itu belum tentu setelannya pas. Tidak ada salahnya bila mana kita akan melakukan pemasangan, kita cek dulu benarkah setelan kiri dan kanan dan PD valve-nya ini sudah sama. Kalau misalnya rule of thumb atau anjuran dari YSS itu adalah 2 putaran. 2 putaran dari mana? 2 putarannya itu kita longgarkan dulu kunci L yang ada di atas ini sampai pairnya benar-benar longgar. Dari situ kita perlahan, kita kencengin sampai dia pas bersentuhan sehingga si pair itu tidak bisa bergerak. Tapi bukan berarti terkena preload atau kena tekanan. Ya, berarti pairnya posisi masih belum tertekan sama sekali ya? Iya, bukan belum tertekan, baru bersentuhan. Baru bersentuhan banget. Dari situ, dengan anjuran YSS untuk settingan awal, ingat, ini settingan awal karena settingan itu dari satu motor lain dan juga pengendara satu yang lain tidaklah sama, yaitu 2 putaran dari saat awal yang namanya pair ini bersentuhan dengan baut L-nya. 2 putaran, dari situ dicoba. Namun, sebelum ini, tadi sempat saya bilang itu masalah rebound. Karena oli itu akan berpengaruh. Emulator ini yang disebut dengan PD valve ini akan berpengaruh terhadap oli yang digunakan Hypesonars. Jadi, tentukan dulu rebound yang mana yang cocok untuk Hypesonars. Let's say, Hypesonars mau pakainya di jalan raya untuk harian, di jalannya yang cukup mulus. Mungkin 15 atau 10 itu cukup. Bahkan kalau pengennya lebih kerasa lebih stiff, itu mungkin di 15 WT cukup. Nah, dari situ baru kita setel si PD valve. PD valve yang disebut dengan emulator compression ini. Nah, kalau kita butuh lebih keras itu berarti tahanan ya, bukan pairnya nih ya. Tahanannya lebih keras, berarti kita tambahkan dari 2 putaran itu. Bila mana kita butuhnya lebih soft atau tahanannya tidak terlalu keras saat travel ke bawah, kita longgarkan. Jadi kiri dan kanan, let's say start dari 2, oh ternyata terlalu keras. Secara tahanannya, ini bisa dilonggarin ke 1, dari 1 terlempuk misalnya. Berikutnya ambil di antara 1 dan 2, 1,5. Jadi cara tuningnya seperti itu, dari 2 ke 1, kalau 1 nggak enak, lari ke 3. 3 terlalu keras di antaranya. Jadi berbilah-bilah gitu, tengah-tengah sampai mendapatkan setelan yang pas. Harus diingat bahwa yang namanya bongkar PD valve ini membutuhkan waktu dan tenaga. Sehingga untuk settingan yang anjurannya bila mana Hypesonars menggunakan motor Hypesonars itu di terrain atau di medan yang cukup variatif, let's say misalnya di perkotaan ataupun misalnya di daerah samping kota ya. Ini jalannya ada yang mulus-mulus atau ada yang jelek.
Jadi cari sekiranya settingan yang cocok untuk semua terrain atau semua medan. Di jalanan yang mulus dapat, dan di jalanan yang jelek pun dapat. Memang harus melakukan trial dan error, karena kayak misalnya Om Budi lebih suka nasi, saya suka roti. Nah, tidaklah sama, ya Om ya? Seperti itu. Jadi memang ujung-ujungnya kalau bilang waktu yang diperlukan cukup lama, tapi dengan adanya settingan seperti ini akan melakukan fine tuning terhadap keperluan suspensi Hypezoners. Dan tentunya dengan suspensi yang lebih benar, mau powernya segede apapun, berkendara akan lebih stabil dan nyaman. Dan pastikan juga ketika melakukan setting antara kiri dan kanan sama. Betul, jangan sampai salah. Mau mulai dari capnya, dari sini bila mana kita nanti pilihnya untuk bisa 3 putaran atau 4 putaran, kiri dan kanan sama, dan jumlah oli itu harus sama. Dan mengingat saat kita memasukkan oli, memang kita udah sering bicarakan ini di saat kita membahas front fork upgrade kit. Jangan lupa untuk melakukan kompresi atau pembuangan oli di bagian bottom dengan cara menekan, mengocok berkali-kali, menekan dengan biar udaranya itu keluar dari fork bagian bawah. Karena bila mana ada udara di bagian bottom, itu akan menyebabkan suspensi berubah-ubah. Karena apa? Terperangkap udara di situ. Dan bila mana sudah terbuang, jangan lupa jangan digeletakin, ditaruh posisi lurus ya Om ya. Ya, jadi ketika Hypezoner melakukan upgrade di front fork upgrade kit, setelah semuanya terpasang nih di satu fork, ketika ngerjain fork satunya, jangan yang satu itu ditaruh. Oh jangan. Nah, karena apa? Nanti udaranya balik lagi ya, masuk lagi ya sistemnya. Betul. Jadi nanti harus bleeding ulang lagi ya. Betul. Dan saat kita mengisi oli pun itu ada 2 patokan, bisa dengan jumlah oli kiri dan kanan disamakan ataupun ketinggian olinya. Chamber. Nah, nanti untuk satu motor dan lainnya itu tidaklah sama. Bila mana Hypezoners mau masang di motor Hypezoners dan udah mendapatkan barangnya, Hypezoners juga bisa konsultasi ke nomor WhatsApp yang ada di layar di sini untuk memastikan jumlah atau ketinggian oli di masing-masing fork adalah benar untuk tipe motor Hypezoners. Atau jika Hypezoner mau nanya langsung, Hypezoner bisa ketik di kolom komentar, nanti ada tim kami akan bantu untuk menjawab pertanyaan dari Hypezoner. Kalau ada pertanyaan lain tentang parts-parts yang lain juga, kasih tahu kita di sana biar kita bisa bahas. Siapa tahu di video berikutnya. Kalau Hypezoner mau mengetahui detail mengenai produk-produk yang tadi kami bahas, Hypezoner bisa langsung kunjungi ke www.onetipstore.com. Kalau beli langsung gimana Kang? Di kolom deskripsi ada link e-commerce di mana Hypezoners bisa langsung beli dan check out di situ. Ya, atau Hypezoner nggak mau online nih, Hypezoner mau datang ke toko, Hypezoner bisa langsung kunjungi One Team Network yang ada di daerah Hypezoner. Mau lebih nyaman lagi dan mendapatkan pengalaman yang lebih, kunjungi HPZ. Ada di mana, Job? HPZ ada di Jakarta, ada di Bali, terus kemarin ada di Surabaya, Lombok, dan terakhir yang dibuka itu Jogja. Tempat Bapia tuh, Yogyakarta sudah buka. Kira-kira di mana lagi ya Hypezoner ya? Nah, kalau Hypezoners sekiranya punya masukan, di kota saya belum ada HPZ, tolong dibuka, kasih komentar di bawah juga. Siapa tahu nanti tim HPZ bisa datang ke kota Hypezoners untuk mempertimbangkan buka HPZ yang terbaru di kota Hypezoners. Oke, gitu aja Hypezoner. Kalau Hypezoner masih punya pertanyaan, Hypezoner bisa tadi tuliskan komentar atau langsung WhatsApp. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao! Bye-bye!